Oke, teman-teman, sahabat-sahabat Polo-Polo dimanapun Anda berada, kembali lagi di CS Podcast untuk episode kesekian. Hari ini spesial bintang tamu kita hari ini Polo-Polo yang berada dimanapun. Ini merupakan salah satu bintang, ya, talenta muda yang mari kita sama-sama doakan dengan bakat dan talenta yang dia miliki, kedepannya bisa menjadi bintang yang besar. Kita sambut bintang tamu narasumber hari ini, Wika. Oke, Wika, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh bagaimana kesibukan Wika, saya mau profiling dulu Wika ya. Nama lengkapnya Luh Putu Wika Mahayasa. Lahir pada 25 Agustus 2012. Bukan 25 Agustus. Tanggal berapa? 29. Loh, di data itu 25. Salah berarti. Salah. Tapi di rapat betul. Betul. 29. Oh, berarti salah data saya. Berarti 29 Agustus 2012. Tapi di Surabaya. Iya. Ya, anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Wika, bagaimana sih sebelum Wika ini kan dulu kelas 7 sempat mengalami yang namanya masa transisi ya. Kita anggap saja masa transisi dari SD ke SMP, kemudian SMP di kelas 7 naik di kelas 8, kemudian beradaptasi kembali, ya kan, dengan teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, yang Wika tahu sendiri kelas 7-nya gimana kan ya. Ya dengan saya juga ya. Ya, gimana dengan teman yang baru, terutama di kelas 8D. Ya, 8D ini kan bisa dibilang kelas excellent gitu ya. Jadi anak-anak yang nilainya bagus di ranking hari masuk di 8D. Bagaimana Wika bisa beradaptasi dengan kelas yang baru, dengan teman-teman yang baru? Itu langsung akrab aja gitu Mister, karena yang lainnya kan juga sudah sering ngobrol dari kelas 7 udah kenal. Jadi masuk kelas itu ya langsung akrab, ngobrol bareng. Gak ada kesulitan dengan teman-teman yang baru. Biasanya dulu kan kalau di kelas 7 itu kan yang sering bikin owner itu kan Rifka, ya kan, yang sering bikin owner, bikin maksudnya suasana pecah gitu. Di 8D kan sekilas suasananya itu seperti tertidur. Ya enggak sih? Dengan apa ya? Enggak tahu, saya masuk di kelas 8D itu kan mungkin karena siswanya bisa dibilang nilai akademinya bagus-bagus, mungkin suasananya kurang pecah kayak gitu. Menurut Wika gimana dengan kelas kayak gitu? Apa betul apa enggak kira-kira? Enggak sih, soalnya kadang aja sesuai mood, kalau kelasnya emang lagi pingin fokus gitu ya, jadinya ya gitu. Terus kalau lagi pengen rame pasti ada aja nanti bikin rame. Bikin rame. Lebih intens mana? Rame sama fokusnya? Rame. Yakin? Iya, tapi kalau lagi ngasih tugas baru itu fokus. Baru serius. Ya. Nyaman enggak jika dengan situasi seperti itu? Nyaman-nyaman aja sih. Nyaman-nyaman aja dengan teman-teman yang baru ya? Iya. Oke. Terus Wika gimana sih ya? Kita kita masuk dengan apa yang mau kita bahas pada sore hari ini ya, tentang kesibukannya Wika di dunia modeling di usia yang begitu muda, bintang masa depan ya. Amin. Ya, amin. Ya, kira-kira mulai kapan Wika ini memulai di dunia modeling? Dari kelas 5. Saya kelas 5 kan saya ikut Guyu Sidoarjo. Ikut apa? Guyu Sidoarjo. Nah, itu awalnya gimana bisa ikut Guyu? Apa ada player pengumumannya apa gimana Wika? Itu mama juga udah nyaranin, sama sekolah juga udah nyaranin di Guyu. Iya. Akhirnya ikut. Terus habis itu kalau di Guyu kan dikit-dikit modeling gitu ya, jalan gitu. Nah, ada salah satu itu agensi yang nawarin les gratis, free les modeling itu 1 tahun. Terus akhirnya mau nggak mau terjun ke modeling.
Setelah itu Ya sampai sekarang. lesnya nggak berbayar. Nggak berbayar, itu 1 tahun doang. Oh, 1 tahun yang di agensi itu free. Ya sekarang Terus masih setelah di itu, agensi itu, tapi bayar kan. dari situ mulai intens. Iya, Apa setiap agensinya Wika ada event di mana Wika diajak, iya tetap. tetap diajak Iya. terus gitu ya. Terus dengan apa namanya banyaknya padatnya itu kan les ya. Iya. Lesnya setiap hari Selasa sore. Selasa sore kan mulai Iya. dari apa namanya kelas 7 dulu kan mama sering izin ya Selasa sore. Kalau nggak salah lesnya mulai jam 4 ya. Jam 3, Jam 3. Jam 3 mulai sampai jam setengah 5. terus lanjut les perwacaraka. Ya, Les nyanyi. Kamu kok nggak apa di sini ada lomba-lomba ini nggak pernah mau? jarang, soalnya kan lebih apa ya, lebih ke model gitu. Itu menurut kamu sudah passion apa belum? Udah, nyanyi itu kayak apa ya, nambah hobi aja. Oh. Tapi kalau yang modelingnya itu, apakah dengan berjalannya waktu sudah menjadi passion? Sampai sekarang loh ya, gimana? Sudah menjadi passion? Nah, udah nyaman juga di model, udah terbiasa juga. Oh, itu lesnya seminggu hanya Selasa. Iya, Di luar itu enggak ada. nggak ada, kecuali kalau ada event-event baru model. Baru intens latihan Iya. ya. Kalau ada event gitu, kira-kira seminggu berapa kali latihan? Nah, 2 sampai 3 sih. Seminggu. Terus kamu kan juga di sini kan full day, Iya. ya kan? Full day terus di sana les sore. Kamu ikut les itu apa saja? Les modeling, Les modeling, les nyanyi, sama nyanyi. les bahasa Inggris. nyanyi sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris di Kumon. Enggak, di inovatif yang Puri. Oh iya tahu-tahu. Inovatif yang kiri jalan itu Iya. ya dari sini. Iya. Oh, 3 itu. Iya. Itu hari apa aja? Hari apa aja? Kalau yang berarti Selasa itu habis modeling langsung perwacaraka. Iya. Sama adikmu yang nomor 2 sama 3. Iya, semuanya. Terus yang Inggris Yang Inggris itu hari Senin sama Kamis. Senin sama Kamis. Gak capek ya? Ya capek, tapi ya mau gimana lagi kan. Terus gimana kamu kalau misalkan banyaknya kegiatan di sekolah? Ya kamu kan udah mau jalan 2 tahun, 1,5 tahun di sini ya. Iya. 1,5 tahun di sini sudah tahu bagaimana sibuknya kegiatan di sekolah. Ya bisa dibilang unpredictable. Ya bagi waktunya gimana? Biar bisa seimbang. Tetap sekolah dulu sih. Terus Sekolah nanti kalau ada waktu luang baru itu menjalani les-lesnya atau kegiatan. Tapi kalau memang banyak kegiatan ya itu di skip dulu. Pernah ada momen itu? Pernah. Waktu kapan? Yang di TVRI dulu? Iya. Yang di TVRI itu kalau nggak salah Mama kan izin waktu barengan sama SATS apa SAS itu ya? Iya, hari Senin hari pertama. Senin 2 hari apa sehari itu? Sehari. Itu minta itu ya keringanan ya? Iya. Tapi nggak masalah sih selama memang bisa apa ya istilahnya bakat bisa terus diasah kan nggak masalah dengan usia yang masih begitu muda gitu ya. Nah, terus kalau misalkan banyak tugas itu gimana? Kan nggak mungkin tugas itu kan melulu individu, ada kerja kelompok. Kalau misalkan pas kerja kelompok barengan sama aktivitas les gimana? Biasanya sih itu ya kalau kerja kelompok itu udah mepet atau yang gimana bener-bener penting ya lesnya di skip dulu. Tapi kalau masih lama nih deadline-nya masih jauh itu mungkin bisa lain hari ikutnya atau enggak nanti ngerjain sisanya gitu. Oh, gitu. Ada waktunya. Ada kendala nggak selama ini di akademi? Ada di beberapa mata pelajaran. Tapi kan kalau nggak salah dulu kan kelas 7 Mama kan sempat ngelesi mapalapa gitu kan. Iya, enggak itu tiap mau ujian aja nanti les private gurunya.
Oh, kalau mau ujian aja baru Iya, gitu. Tapi kalau nggak ujian enggak. enggak. Oh, jadi hamil berapa biasanya? 2 minggu hamil ujian. Hamil 2 minggu Ujian 2 minggu atau sebelum sebelum. ujian, dua Ya. minggu atau sebelum ujian. Itu bisa bisa intens nggak? Bisa fokus nggak? Bisa sih beberapa fokus, tapi kadang juga enggak. Pikirin yang lain kadang juga beberapa hari itu sebelum itu kan ada tugas-tugas Hmm, jadi susah. kan apa ya? Kelas 8 ini kan mau beranjak ke kelas 9. Apa masih menurut kamu sendiri ya? Ya, pendapat kamu sendiri itu apa masih susah ya? Maksudnya mengatur waktu kalau misalkan banyak banyak aktivitas di sekolah kemudian di luar kan otomatis kalau dalam apa ya saya kan tidak pernah tahu dunia modeling ya Iya, tidak pernah jadi cover boy juga kan lah kan pasti ikut agensi itu pasti akan banyak event iya. ya, kalau misalkan ada banyak event yang berbenturan dengan sekolah itu gimana. Ini apa, mama tuh udah bilang sudah juga kan Nah, sebelumnya nanti kelas 9 tuh bakal di bakal stop semua. jarang ya. Eh, Tapi kalau les yang akademik masih lanjut. Soalnya kan nggak ganggu sekolah juga di luar jam sekolah itu. oh, tetap tetap apa namanya mama pengennya tetap sekolah tetap prioritas Iya. gitu. Terus tapi kalau misal ada event-event modeling gitu tetap Hmm, ikut, cuma lesnya aja yang stop biar nggak izin-izin kan juga ada bimbel juga ya. kelas Kelas 9 9. kelas 9 mungkin bimbelnya kayak bimbel apa persiapan TKA sama apa ya yang Cambridge itu ya lah terus kalau misalkan nanti ya kamu misalkan nanti sudah lulus kelas 9 SMA ya SMA apa SMK maunya buka SMA. SMA. Oh, maksudnya mau nyoba negeri dulu. Iya. Nah, lanjut apa enggak? Apanya? Itu tadi Modelnya. ya model. Ya kurang tahu ngatur jadwal juga misal kalau emang padat ya kayaknya emang udah nggak bisa lanjut. Tapi kalau ada waktu longgar ya bisa deh. Jarang-jarang tapi Iya sih. Kalau SMA kan sibuk. apalagi SMA negeri itu kan polanya rata-rata full day ya, Iya. full day. Tapi udah cari info gak masa SMA yang bisa cari kelonggaran untuk ikut-ikut seperti itu. Mulai sekarang ya, Belum sih, tapi maunya tuh SMA 15 Surabaya libels, ya, Libel. Tapi kalau misal nggak keterima kayaknya di PJ. PJ sama kayak SD kamu dulu terus Iya, berbeda di Pucang itu ya. iya, Oh, tapi kalau kamu kan kakak gedangan ya. iya, Berarti prioritas lihat jalur prestasi dulu berarti. iya. Oh ya nanti bisa di apa namanya bisa dilampirkan yang sertifikat untuk prestasinya di jalur prestasi. Itu kamu juara apa saja sih? Kau nggak salah ya. Waktu mama sama kamu buat status di WA ya, yang waktu polling apa itu lupa 2 apa 3 kali itu saya sempat buka, saya sempat ikut polling 2 kali. Ya kalau nggak salah sebelum liburan ya, Iya, 2 kali 2 apa 3 kali 3 kali. ikut lomba ya, lomba aja. Iya, kayak gitu. Lomba apa? Ya sama modeling juga. Apa aku juga? Nggak modeling kayak apa ya? Kayak ajang gitu loh, misal. Heeh. Itu tuh Putri Remaja namanya. Oh di yang menyelenggarakan Di Sidoarjo. di Sportpar. Enggak, apa ya, ada agensi sendiri dari dulu tuh senior Buyo, ada yang buka agensi baru, ajang baru gitu. Ajang Oh, baru buat akhirnya kamu lomba ikut. iya, Itu 2 3 kali ya kamu ikut itu ya. Saya waktu liburan kemarin. iya liburan terakhir kemarin. Oh, terus gimana sih? Sukses. Iya, dapat itu apa juara runner up 3 sama juara favorit. Oh, sukses berarti ya. Nah, terus biasanya kalau itu kan biasanya kalau juara gitu kan diambil. Maksudnya juara 1 2 3 diambil gitu.
Nggak ada tawaran gitu. Nggak ada. Oh, biasanya kan kayak kalau saya lihat ya, saya kan nggak tahu dunia-dunia seperti itu ya. Kalau misalkan biasanya kalau agensi-agensi yang besar seperti di Jakarta buat kontes seperti itu ada juara entah satu dua tiga itu nanti diambil buat jadi modelnya dia. Sebenarnya iya, tapi tergantung itu minatnya anak minat atau enggak. Kalau emang minat ya pasti bakal diterusin. Tapi kalau enggak ya yang bisa. Kamu, kamu Nah, ada tawaran itu enggak? ada. Terus kamu ambil. Iya, Oh, berarti nanggung berarti kalau cuma sampai SMP SMA juga harus diambil dong. iya, Yes, ya maksudnya kan sayang gitu. iya juga sih. Ya, maksudnya kan apa ya? Kita kan membaca peluang ya. Saya yakin papa mama juga membaca peluang itu ya dalam artian SMP kamu bisa punya potensi di dunia dan akademik ya. Itu pun juga bisa menunjang untuk kerja nanti. Sayang kalau misalkan nanti di SMA putus, apalagi sampai kuliah gitu. Pernah nggak papa mama punya sempat ngobrol sama Wika soal itu sih? Biar dilanjutin aja nih, nggak usah berhenti aman gitu. Ya udah sih, tapi apa tuh mama bilangnya tetap sekolah dulu, akademik dulu jadi utama. Baru Hmm, nanti kalau longgar nggak apa-apa sekali-sekali ikut lesnya lagi. SMA juga gitu ya. Ya, Tapi kalau kuliah, apa minat juga ambil yang modeling? kayaknya iya sih. Kalau nggak model-model gitu kayak ke desain kuliah. Desain apa? Desain komunikasi visual kah? Desain apa gitu? Kan banyak. Kamu mau minatnya desain mana? Apa papa pernah nyaranin kamu ambilin aja, belajar. Belum bahas sampai sana sih ntar kalau masih jauh kan belum SMA Hmm, dulu. hmm, Masih ke yang SMA dulu aja. kan apa namanya kan sebentar lagi kan kelas 9 ya. Kelas 9 itu kan paling tidak kamu harus memikirkan kamu mau masuk kemana. Kan kamu sudah dapat gambar Libels. Kalau misalkan Libels nggak diterima, nyoba di SMA negeri sini nggak minat. Mungkin di SMA negeri satu Sidoarjo gitu. Enggak, soalnya apa ya? Emang udah tujuannya ke sana. Kalau nggak ke sana ya lanjutnya PJ lanjutin yang lain. Soalnya teman-teman dari PJ kan juga ke sana semua. Saya kan Eh, dekat sama mereka masih dekat sama oh, mereka. jadi opsinya kalau PJ nggak diterima, Enggak, kalau libas oh nggak iya sorry keterima sorry, kalau Libels nggak diterima, nyoba di PJ. sana. Tapi kan kalau di sini, eh apa sih yang membuat kamu pengen ke sana ke Libels SMA? Ya, Apa apa ya? Apa karena di sana bagus atau gimana pertimbangannya? dia itu bagus juga. Habis itu apa ya kayak anak-anaknya itu pasti yang gimana Hmm, ya, ya pintar gitu lah istilahnya. eh, tapi di sini kan ada yang SMA satu Sidoarjo itu. Kurang tahu. Iya, satu Sidoarjo kan juga bagus. Nggak mau Tapi nyoba ke juga sana. enggak, Barangkali mau nyoba kayak mama dulu. Mama enggak. dulu kan alumni SMA satu Gedang. Iya, Ya, iya. Ya saya tahunya waktu mama ada acara reuni kalau nggak salah ya, iya, dibuat status. Oh, mama alumni SMA Negeri satu Gedangan ya. Papa juga alumni satu Gedangan enggak ya? enggak. Papa aslinya Bali. Iya, enggak orang tuanya. Kalau papa Oh, lahirnya di sini. oh cuma orang tuanya lahir di Bali. Terus kerjanya di sini, papa lahir di sini. Iya, Oh, saya kira apa namanya papa asli Bali. Yang mama asli Gedangan sini. iya. Hmm, Enggak sih di warung, mama baru. warung. Ya, kok Dua-duanya warung, cuma beda gang doang lumayan. eh apa namanya pacar lima langkah. Ya, gitu ya istilahnya ya. Oh, tapi di sekolah yang sama apa beda? Beda. Oh, beda. Biasanya tuh ketemunya kalau pas lagi di pura atau main kan. Kalau di rumah tuh main Ah, sama temennya.
juga. Kalau di Waru berarti ketemu sama Pak Wayan berarti. Iya, teman pura juga itu dulu kan Oh, karunakan. oh, iya. Pak Wayan dulu kan sebelum pindah di Tebel kan rumahnya di Pabean ya. Nggak tahu. Iya kalau nggak salah. Tapi Waru tuh biasanya ikut korwilnya Gedangan itu ya. Korwilnya apa sih kalau Pak Wayan ngomong itu kayak misalkan Gedangan, Waru itu ikut yang pura pura di Gedangan. Terus kan Pura ada pura jasa, pura juanda sih. iya kan terus ada yang di Kerembung juga gitu Iya ya. ada. Kan kalau Waru itu masa sini miser-miser. Nih Pak Wayan sih pernah ngomong cuma saya kurang apa ya kurang notice itu Pak Wayan kan kalau ngomong cepet gitu Iya, ya kan orang asli Bali kan. Eh, sebenarnya sebenarnya Wi kalau apa ya saya boleh jujur ya. Nah, ini sebenarnya mau saya lakukan sebenarnya. hmm, Loh iya, saya kemarin sebelum saya chat kamu kapan kamu gak sibuk bisa saya ajak podcast ya kan. Saya kan hari ini, tapi beberapa hari yang lalu ternyata kita sudah bisa live streaming. ya aduh. Ya awalnya saya punya pikiran saya sama Mr. Eko sama Mr. Iqbal itu kan ya begini di live naik karena kita apa ya live sebentar tidak sampai 1 menit itu yang nonton itu hampir 3.000 Enggak. tidak sampai apa ya tidak sampai lama sih pengennya langsung di live kan di live streaming ya biar tahu lah maksudnya selain apa selain kita mencari penonton menaikkan viewers dan subscriber salah satunya kan kita pengen mengenalkan juga bahwa ternyata oh di sekolah kita juga punya talent nih yang barangkali kita bisa mengenalkan Wika itu ke penonton-penonton ternyata ada bakat-bakat seperti Wika ini sayang kalau misalkan hanya di sini mungkin bisa dapat tawaran agensi yang lebih besar di Jakarta gitu kan mana tahu gitu kan awalnya gitu awalnya gitu tapi eh, komunikasi diskusi jangan dulu deh mungkin belum siap untuk Iya. live streamingnya mungkin belum siap untuk live streaming gitu. Kalau dari papa mama bener-bener sorry pernah nggak ngobrol seru sama Wika maksudnya kira-kira harapannya Wika ini kedepannya bagaimana dengan apa ya yang terakhir saya mama ambil rapot di semester genap kelas 7 itu kan bisa dibilang Wika bangga lah, mama bangga dengan pencapaiannya Wika kalau nggak salah saat itu kan nilainya tertinggi kedua ya setelah BP kalau nggak salah dulu itu Itu yang semester ganjil. semester genap Hah? semester Nggak tahu. genap iya yang ganjil pertama kamu awal masuk itu masuk 10 besar tapi yang Oh iya. genap itu seingat saya kamu nomor 2 terbaik kedua setelah PP kan makanya kan Tapi diambil itu mama cerita saya Habibi yang gitu. Katanya bisa bilang rata-ratanya bedanya cuma oh iya iya. saya 0,1 lupa itu. saya lupa ya mungkin kamu yang tertinggi tapi paralelnya saat itu Mega Nanda ya Iya. ya ya apa ya ya seperti itulah namanya cowok saya juga cowok ya ada rasa malas dan jenuh ya cewek kan lebih tekun lebih rajin ya mungkin apa ya saya juga mungkin ada rasa malasnya gitu Ya sih kebanyakan cewek yang Eh, ada nggak pernah nggak papa Malaysia dengan pencapaian kamu sekarang itu kira-kira kamu pernah ada obrolan yang deep dalam gitu nggak pencapaian-pencapaian kamu yang sudah kamu dapat sekarang pastinya sebagai orang tua papa dan mama bangga ya papa dan mama bangga dan pasti mensupport ya ada nggak obrolan-obrolan yang begitu dalam ngobrol maksudnya Pik kamu gini 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 gitu ada nggak kira-kira jarang sih saya juga lupa. Tapi yang saya tahu tuh
mama bapak juga susah gitu mau ngelepas model kan udah kayak apa ya udah banyak ikut ajang-ajang Iya. juga model tuh kayak udah jauh gitu loh Iya. jadinya susah kalau mau dilepas gitu. Iya, saya pasti kalau jadi orang tua kamu juga berpikir dua kali. Soalnya kamu di sini sebenarnya kamu sudah punya bakat, ya sudah mulai dari SD ya kelas 5 sudah punya bakat, diasah sampai sejauh mungkin. Sayang kalau dilepas. Ini bisa jadi maksudnya kan pasti papa punya pikiran seperti ini, Wid. Apa namanya? Kalau sekarang apa namanya di 10 tahun ke depan itu kan paling enggak kita bisa multitasking. Artinya nggak cukup apa namanya mengandalkan satu kemampuan aja. Artinya kalau misalkan kita punya kemampuan ini, belum tentu ini bisa dipakai nanti. Tapi kita ada yang lain. Nah mungkin misalkan Wika cita-citanya pengen jadi dokter, ya kan? Tapi ternyata juga punya bakat modeling kan juga bisa dimanfaatkan juga. Gitu. Iya. Ya Wika sih pengennya apa sih nanti ke depannya selain desain itu ya? Desainnya desain busana apa gimana apa desain yang arsitek atau gimana ya? Nah, desain yang itu apa yang ngedesain kayak bayi-bayi desainer gitu ya Oh, kayak Ivan Gunawan. Iya, kayak gitu. iya kurang Oh, lebih berarti itu nanti jatuhnya itu ya. Kalau memang kamu mau itu berarti nanti jatuhnya tata busana. iya juga Tata busana kan. Jatuhnya nanti tata busana sih. Tapi nggak apa-apa sih. Kamu kan punya bakat. Sayang kalau misalkan apa namanya tidak diasah itu ya. Tapi ya it's okay lah, saya pasti mendukung apa yang kamu iya inginkan, kamu cita-citakan pasti bagus. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga. Mungkin ada quotes supaya bagaimana sih caranya tips dan trik membagi waktu kemudian bisa sukses seperti Wika ini di dunia modeling bagaimana Wika? Silakan monggo. Quotes-quotesnya. Ya, atau mungkin juga salam hangat, salam cinta buat papa dan mama. Silakan Wika. cara itu kalau bagi waktu atur dulu kalian mau lebih fokus ke akademik atau ke non akademik kalau emang pengen ke akademik ya lanjutin lebih fokusin ke akademiknya Oke. kalau nggak kalau non akademik ya lanjutin non akademiknya tapi tetap gitu cuma lebih fokus ke non akademiknya aja gitu Oke. Ada lagi mungkin buat papa mama? hmm, ya semoga tetap support kita terus Ya. doain kita tambah bersinar lagi Amin, amin, amin. Ya, itu bolo-bolo buat sobat PS yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini bersama bintang masa depan Luputu Wika Mahayasa atau biasa dipanggil Wika. Oke, jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe karena satu dukungan dari Anda sangat membantu untuk proses kreativitas kami. Oke, terima kasih. Thank you.